Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tuhan meminta pertanggungjawaban. Bapak Ibu Saudara, seperti kita tahu, Israel adalah umat kepunyaan Tuhan. Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga menjadikan Israel umatnya. Israel adalah umat Tuhan yang selalu mendapatkan banyak kebaikan dari Tuhan. Salah satu bentuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah perlindungannya. Itu sangat jelas dan nyata. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan menjaga bangsa Israel dari serangan bangsa lain ketika mereka berada dalam perjalanan menuju Kanaan. Bahkan, Tuhan juga memelihara kehidupan bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun dengan memberikan roti mana untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Itulah bentuk kebaikan dan perlindungan Tuhan kepada umatnya. Namun, meskipun bangsa Israel telah melihat kebaikan dan perlindungan Tuhan, tetapi mereka membalas kebaikan Tuhan dengan bersungut-sungut kepada Tuhan, dikarenakan mereka berada di padang gurun. Alkitab mencatat firman Tuhan yang mengatakan, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa." Ulangan 6 ayat 16. Saudara, ini merupakan sikap yang tidak menghormati Tuhan. Maka Tuhan pun menghukum mereka dengan cara memusnahkan generasi orang tua mereka. Sehingga bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan adalah generasi kedua, saudara. Berkaca dari kisah bangsa Israel dengan Tuhan ini, maka kita menyadari bahwa sejatinya perlindungan Tuhan tidaklah bisa dipermainkan. Dengan kata lain, kita tidak bisa main-main dengan perlindungan yang Tuhan berikan. Saudara, Tuhan senantiasa menjagai dan melindungi orang-orang yang dikasihinya. Itu sangat jelas. Namun, sebagai orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan, maka kita harus menghargai kebaikan dan perlindungannya dengan benar. Bentuk terbaik dari menghargai kebaikan dan kemurahan Tuhan adalah dengan memiliki sikap taat dan hormat kepadanya. Sebab sebagai umatnya, kita adalah miliknya. Sebagai miliknya, maka segala sesuatu yang kita lakukan haruslah sesuai dengan kehendaknya. Kita nggak boleh suka-suka. Kita nggak boleh hanya menuruti keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Bila kita tidak menghargai segala kebaikan dan pertolongan Tuhan ini, maka kita akan dibinasakan oleh Tuhan, seperti kisah dari bangsa Israel tadi. Sebab Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas segala kebaikan yang telah Ia berikan pada kita. Saya ulang, saudara. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atas segala kebaikan yang telah Ia berikan pada kita. Lalu pertanyaannya, terkait pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara,
Kita harus selalu ingat segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita di saat kita sedang mengalami kesusahan hidup, saudara. Yang paling sederhana, misalnya, sekarang saudara sedang mengalami persoalan ekonomi yang belum terselesaikan. Yang harus saudara ingat apa? Yang harus saudara ingat adalah kalau saudara masih bisa ada sekarang ini, masih bisa bernafas, masih bisa makan, itu adalah kebaikan Tuhan. Jadi saudara jangan dan tidak perlu putus asa atau patah semangat untuk menemukan jalan keluar. Tetaplah berusaha, tetaplah berjuang. Saudara juga tidak perlu mengeluh. Hadapi dan jalani saja. Dan percayalah, dengan tetap tenang dan berdoa, saudara akan tetap kuat, bahkan lebih mudah dalam melihat pertolongan Tuhan, sehingga semua bisa saudara lalui dengan baik. Ya, karena pertolongan Tuhan. Ya, karena janjinya juga berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara, hanya saja saya ingatkan bahwa jalan keluar dan waktu Tuhan, waktu yang Tuhan berikan, belum tentu sesuai dengan kemauan saudara. Maunya saudara, maunya kita itu buru-buru, cepat-cepat. Nggak bisa kita memaksa Tuhan, saudara. Tetapi yang pasti, itu yang terbaik dan tidak mungkin terlambat. Pertolongannya pasti yang terbaik dan tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sangat penting, bahkan penting sekali, yaitu jangan mempermainkan kebaikan dan perlindungan Tuhan dengan cara hidup tidak taat kepadanya. Mengambil jalan pintas misalnya, pergi ke dukun, mengandalkan manusia, atau kekuatan sendiri. Itu Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak suka. Yang Tuhan mau, kita tetap taat dan hormat kepadanya. Karena itulah sejatinya pertanggungjawaban yang Tuhan minta kepada kita atas kebaikannya. Jadi bagaimana, saudara? Ya, lakukan saja. Lakukan saja, ya. Apa yang Tuhan minta atas saudara sebagai pertanggungjawaban atas kebaikannya? Percayalah, saudara pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.